Bersyukur ya adik-adik, kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Imlek bersama-sama. Walaupun adik-adik beribadah tetap di rumah masing-masing, tapi kita punya sukacita dari Tuhan. Mari adik-adik, kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita ambil saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dengan begitu baik. Ya benar Kak Sherly, Tuhan menciptakan matahari yang bersinar terang. Tuhan menciptakan burung-burung yang bisa terbang di udara. Tuhan menciptakan bunga-bunga yang harum yang ada di padang. Dan semuanya mengajak kita untuk memuji nama Tuhan. Mari adik-adik semuanya kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Mari adik-adik kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Ayo adik-adik kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Tuhan, sebentar lagi kami mau merayakan Imlek bersama-sama. Kami mau memuji nama Tuhan. Terlebih lagi kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami menyerahkan semuanya di dalam namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tong tong chang, tong tong chang, tong tong chang, tong chang, tong chang, tong tong chang, tong tong chang, tong tong chang, tong chang, tong chang. Ayo adik-adik kita mau bersukacita memuji muliakan nama Tuhan. Ayo kita menyanyikan lagu pujian Imlek yang berjudul Hasinyen.
masih dalam posisi berdiri ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membawakan sebuah pujian yaitu Yesus sayang padaku. Ya, jadi kita sama-sama dengan semangat ya Kak ya. Kita mau puji nama Tuhan, kita mau katakan bahwa Yesus sayang padaku. Dan kita pun tahu bahwa dalam Alkitab sudah tercatat. Yuk, adik-adik kita dengarkan pujian ini. Selamat pagi adik-adik semua. Wah, senang sekali bisa kembali bertemu dengan adik-adik walaupun masih kita ibadah secara online. Apalagi ibadah hari ini adalah ibadah yang istimewa loh. Tahu nggak apa istimewanya? Karena hari ini adalah ibadah Imlek sekolah minggu. Wah, kalau dengan kata Imlek, wah senang sekali. Kenapa? Berarti kalau Imlek itu adik-adik pasti bisa dapat angpau, bener kan? Ayo, siapa yang sudah dapat banyak angpau? Adik-adik, mau dapat angpaunya banyak, mau dapat angpaunya cuma sedikit, tidak apa-apa, tidak masalah. Bukan hal itu yang paling utama dalam Imlek ya. Nah, jadi kita tahu nih, Imlek tuh ada angpau, orang suka pakai baju merah, suka main petasan. Walaupun tahun ini sepertinya kurang sih ya, ada yang main petasan ya, tapi nggak apa-apa. Tapi kita tahu nih, ada angpau, ada petasan, suka pakai baju merah, lalu ada orang yang pakai pasang lampu yang merah-merah juga. Itu kenapa ya ada seperti itu ya? Tahu nggak ceritanya? Kenapa bisa seperti itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, katanya dulu zamannya dulu sekali itu di Tiongkok itu katanya ada satu monster namanya Nian. Makanya tahun baru Imlek juga disebut sebagai Ko Nian atau Si Nian. Nah, apa sih ceritanya? Yuk, coba kita lihat sama-sama ceritanya ya.
Pada zaman dahulu di Cina, ada seekor monster ganas yang bernama Nian. Dia mempunyai tanduk yang panjang. Biasanya tinggal di dasar laut. Tetapi muncul satu hari sebelum hari tahun baru. Dia memakan ternak dan melukai para penduduk. Jadi, sehari sebelum tahun baru, orang-orang akan pergi ke gunung untuk berlindung, takut diserang oleh monster Nian. Lalu suatu hari, sehari sebelum tahun baru, para penduduk pergi ke gunung untuk berlindung. Nah, datanglah seorang pengemis tua dengan janggut panjang berwarna putih dan mata yang bersinar terang. Para penduduk desa sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing, sehingga tidak ada yang memperhatikan pengemis tua itu, kecuali seorang perempuan tua yang memperhatikan pengemis itu dan berikan makanan kepadanya, serta berkata, "Berlindunglah ke gunung." Pengemis tua itu tersenyum dan berkata, "Biarkan aku tinggal di rumahmu satu malam, dan aku akan mengusir monster Nian itu pergi." Perempuan itu melihat ke pengemis tersebut, dan dia melihat pengemis tua ini sepertinya bukan orang biasa, tetapi dia tetap membujuk pengemis tua itu untuk pergi berlindung. Tapi pengemis tua itu hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Jadi perempuan tua itu pergi, dan pada malam hari datanglah monster Nian itu. Dan monster ini merasa desa ini sepertinya ada sesuatu yang berbeda. Dan dia melihat ada kertas merah tertempel di pintu. Dan dia melihat ada sinar terang muncul dari rumah itu. Kemudian monster itu menggoyangkan badannya. Dia mengaum dan merangsek maju ke rumah tersebut. Tiba-tiba saja dari rumah itu terdengar bunyi yang keras. Monster Nian itu berhenti dan dia mulai gemetaran. Ternyata monster itu takut kepada sinar yang terang dan bunyi petasan. Kemudian terbukalah pintu rumah itu. Pengemis tua itu tertawa keras-keras sehingga monster Nian itu lari terbirit-birit. Esok harinya, ketika hari tahun baru, para penduduk desa kembali ke rumah mereka dan mereka terkejut karena melihat rumah mereka tidak ada terjadi apapun di desa itu. Kemudian perempuan itu teringat akan apa yang terjadi dan dia menceritakan akan pertemuannya dengan pengemis tua itu. Lalu mereka ramai-ramai pergi ke rumah perempuan tua itu. Mereka melihat ada kertas yang merah tertempel di pintu rumah perempuan tua itu. Bunyi petasan dan juga lilin yang menyala. Wah, mereka senang sekali. Lalu mereka pakai baju baru tahun baru itu. Dan berita baik itu tersebar kemana-mana. Sehingga semua orang sekarang tahu bagaimana cara mengusir monster Nian itu. Sejak saat itulah, setiap keluarga menyalakan petasan, menempel kertas merah di pintu rumah mereka, dan menggantung lampion merah di rumah mereka. Tradisi ini menjadi tradisi yang selalu dilakukan di negara Cina. Nah, adik sudah ceritanya kan tentang suatu monster yang namanya Nian. Tapi tahu nggak adik, cerita ini bukan cerita yang sebenarnya loh. Imlek itu bukan gara-gara monster ini, tidak ada monster. Apalagi monster yang seperti Nian, itu hanya cerita rakyat saja atau cerita mitos saja, bukan cerita yang sebenarnya. Apa pikir lucu juga ya, masa sih ada monster yang takut sama bunyi petasan, masa sih ada monster yang takut melihat warna merah? Oh, tidak ada monster yang kayak gitu, juga tidak ada cerita yang sebenarnya itu tidak seperti itu adik-adik. Jadi itu hanya cerita mitos saja, cerita dongeng saja. Lalu yang sebenarnya seperti apa sehingga ada Imlek? Begini adik-adik, kamu cerita ya. Indonesia punya berapa musim sih? Ayo, tahu nggak? Ada kak? Mungkin bilang, ada kak, musimnya banyak. Ada
musim durian, ada musim rambutan. Bukan ya, bukan musim seperti itu ya. Itu sih namanya musim buah-buahan. Indonesia ada 2 musim. Itu musim apa? Satu itu musim kemarau. Kemarau mah panas ya, tidak ada hujan. Lalu kedua ada musim apa? Musim hujan. Aduh, kalau musim hujan itu hujan, hampir tiap hari itu hujan. Tiap hari hujan sampai hampir banjir. Lalu jalan becek, tidak ada ojek. Waduh, susah ya. Jadi ada berapa musim? Musim kemarau yang panas, yang jarang hujan. Musim hujan yang sering sekali hujan. Indonesia cuma ada 2 musim. Tetapi tidak semua negara seperti Indonesia, karena ada negara-negara lain di sana yang punya 4 musim. Nah, di Cina atau di Tiongkok itu ada 4 musim. Tahu musim apa saja? Pertama, ada musim panas. Kalau musim panas namanya saja sudah musim panas kan? Itu panas sekali. Benar-benar panas ya. Setelah musim panas, ada musim apa lagi? Ada musim gugur. Musim gugur ini di mana daun dari pohon itu berubah warna, yang warnanya hijau, lalu ada jadi kuning, jadi coklat, lalu berguguran sehingga sampai itu pohon itu sampai botak-botak, tidak ada daunnya lagi. Setelah musim gugur, ada musim apa? Musim dingin. Namanya saja sudah musim dingin, pasti dinginnya luar biasa. Ada turun salju sehingga kalau kemana-mana keluar itu harus pakai jaket yang tebal. Kenapa? Supaya tidak kedinginan. Setelah musim dingin, musim apa? Musim semi. Wah, musim semi ini indah sekali. Kenapa? Karena bunga-bunga bermekaran, burung-burung berkicau. Wah, luar biasa indah nih adik-adik. Nah, musim dingin inilah yang dirayakan oleh orang-orang Tionghoa sebagai tahun baru Imlek. Kenapa? Karena dulunya di Cina itu orangnya itu banyak jadi petani. Jadi ketika musim semi datang, itu adalah musim panen buat mereka. Dan musim mereka mulai boleh kembali menanam. Jadi ketika mereka berhasil mendapatkan berkat yang banyak dari panenan mereka, mereka sangat senang sekali dan mereka rayakan. Mereka rayakan. Itulah sebabnya kenapa mereka, kalau ketemu dengan saudara mereka, mereka selalu bilang ini, kungsi, selamat tahun baru, selamat semoga kamu dapat banyak berkat. Itulah sebabnya kenapa juga mereka pakai baju merah, bagikan angpau, lalu juga main petasan, gantung lampion. Kenapa? Karena itu adalah tanda berkat, tanda keberuntungan bagi mereka. Itu sebabnya kita orang-orang Tionghoa dimanapun berada, baik itu di Indonesia, di Tiongkok, di negara-negara lain, semuanya juga merayakan hari raya Imlek. Karena itu adalah budaya orang-orang Tionghoa di seluruh dunia, termasuk kita yang adalah orang-orang Tionghoa di Indonesia. Jadi adik, orang-orang Tionghoa memakai Imlek ini paling tidak ada 2 hal. Yang pertama adalah mereka bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah mereka memohon berkat kepada Tuhan. Itu yang mereka lakukan waktu Imlek. Mereka bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Walaupun mereka menyebut Tuhan mereka itu sebagai Tian atau langit, karena pada waktu itu mereka belum mengenal Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Mereka juga mohon berkat daripada Tuhan. Itu sebabnya kalau mereka di hari Imlek itu ada hujan yang lebat turun, mereka bersyukur sekali karena mereka tahu bahwa berkat hujan itu adalah tanda Tuhan berkati mereka. Itu yang ada di pikiran mereka, adik-adik. Nah, kita yang sudah kenal Tuhan Yesus, kita yang sudah menyembah kepada Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus, kita juga punya hal yang sama. Yaitu apa? Khususnya dalam ibadah Imlek ini apa? Kita juga mau bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bukankah itu juga diajarkan oleh firman Tuhan ya? Jadi benar kan? Di dalam 1 Tesalonika pasal 5. Karena seperti ini bukan? Mengucap syukurlah kepada Allah dalam segala hal. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan, bukan? Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang telah kita terima dari Tuhan. Coba kita hitung-hitung berkat dari Tuhan ya. Misalnya pertama, kita masih punya rumah untuk kita tinggal. Wah, senang sekali ya. Itu berkat dari Tuhan loh adik-adik. Yang kedua apa? Kita masih punya keluarga. Yang ketiga apa? Kita masih bisa sekolah walaupun online.
Keempat apa? Kita masih punya makanan yang bisa kita makan. Yang kelima apa? Kita masih punya teman-teman. Yang keenam apa? Kita masih bisa punya nafas hidup. Yang ketujuh, kita masih punya tubuh yang sehat walaupun di musim corona seperti sekarang ini. Yang kedelapan, masih banyak lagi yang lain-lainnya. Yang kesembilan, ini adalah berkat yang paling besar. Apa itu? Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia menjadi manusia, lalu Dia menebus semua dosa-dosa kita, sehingga kita itu bisa diselamatkan. Kita yang percaya kepadanya bisa masuk surga. Wah, adik-adik, ini adalah berkat yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga sudah selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi di hari Imlek ini, adik-adik, bersyukurlah kepada Tuhan atas segala apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi adik, walaupun mungkin saja ya, ada yang tidak bisa pakai baju baru karena masa ini tidak kemana-mana, jadi nggak usah beli baju baru lah. Atau ada yang dapat angpaunya, tahun baru Imlek ini dapat angpaunya cuma sedikit, sehingga saya tidak bisa beli mainan yang saya mau. Pada saya sudah mikir, kalau saya dapat angpau banyak, saya mau tabung supaya saya bisa beli mainan yang baru itu yang saya pengen beli. Nggak apa adik, tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dalam hidup ini. Jadi tidak usah merasa susah atau merasa kecewa, tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, mohon berkat dari Tuhan untuk hidup kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber segala berkat. Kan firman Tuhan ngomong seperti itu kan, dari Allah datang segala hal yang baik kepada kita. Allah adalah sumber berkat itu. Dia berikan kepada kita apa yang kita punya. Segala apa yang baik itu datangnya daripada Tuhan. Sehingga karena Dia adalah sumber berkat itu sendiri. Jadi pakailah khususnya di hari Imlek ini untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mohon pertolongan Tuhan bagi hidup kita, dan memohon berkat-berkat Tuhan itu berlimpah dalam hidup adik-adik dan juga dalam hidup keluarga dari adik-adik sendiri. Itu papa mama, mungkin kakek nenek, adik-adik kita, abang-abang kita, cece, ya, dedek, semuanya. Kiranya Tuhan juga memberkati hidup mereka dan hidup adik-adik semua. Itu yang harus kita lakukan sebagai seorang Tuhan. Itu dilakukan oleh orang-orang Tionghoa dulunya, dan itu juga yang kita lakukan sekarang. Sehingga dari hari Imlek ini, walaupun mungkin kita susah pecah dan sebagainya, tidak kemana-mana, mungkin tidak seperti tahun lalu, kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan dan mohon berkat kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa itulah yang harus kita lakukan sebagai seorang anak Tuhan. Jadi adik, sekali lagi, di hari Imlek ini tetap apa? Bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua apa? Memohon berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Oke? Kalau begitu, kita berdoa ya. Ikuti kakak berdoa dalam hati. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menolong kami sampai saat ini. Kau berikan kepada kami segala hal yang baik. Biar di hari Imlek ini kami bersyukur kepadamu. Kami juga mohon kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik, ayat hafal kita pada hari ini diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 17a. Yuk kita lihat sama-sama ayatnya. Yakobus pasal 1 ayat 17a. Begini bunyinya ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Oke, dihafalin ya. Jadi sudah hafal, tolong kirimkan kepada Kak Sui supaya bisa dapat berkat juga dari
sekolah minggu. Apa berkatnya? Yaitu angpau. Jadi segera hafal dan kirimkan kepada kasir. Oke? Sip ya? Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Kita mau meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Sungguh luar biasa bukan firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini? Nah, kita mau bersyukur karena kita masih diberi kesehatan, kita boleh mendengar firman Tuhan, dan kita mau menjalankan persembahan nih adik-adik. Seperti biasa, persembahan adik-adik bisa simpan dulu di rumah sampai dimana kita boleh ibadah onsite kembali, bisa datang ke gereja bersama-sama, kita baru membawakan persembahan itu ke gereja. Adik-adik, kakak juga mau ingatkan seperti firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita mau mengucap syukur untuk segala berkat anugerah Tuhan yang telah melimpah dalam hidup kita. Kita juga mau di hari raya Imlek ini kita mau bersama-sama menghitung berkat yang Tuhan berikan, dan kita juga mau memuliakan nama Tuhan seperti lagu yang telah kakak-kakak sekolah minggu tadi nyanyikan. Yuk adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik di rumah kita sama-sama juga nyanyikan lagu Kongsi Kongsi.
setiap kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih karena hari ini kami masih boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, berkati juga persembahan kami, agar persembahan ini boleh dipakai untuk membantu pekerjaan Tuhan di gereja GKKB Serdang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita. Jangan lupa ya untuk kirim ayat hafalan pada hari ini. Yuk semua kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan. Hari ini, di hari Imlek ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan, dan Engkau menyertai ibadah kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, biarlah puji-pujian kami Tuhan boleh berkenan Tuhan hanya kepadamu saja. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini Tuhan, kami boleh lakukan dengan baik Tuhan di kehidupan kami setiap hari Tuhan. Kami juga menyerahkan waktu kami Tuhan, kehidupan kami selanjutnya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dan berkati juga Papa Mama Tuhan, dan berkati kesehatan mereka dan segala aktivitas mereka juga Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa